Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua di PBS Ministry. Selamat beribadah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan lagu puji-pujian, dan kita akan berdoa, dan kita akan berdiskusi, ya. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini karena adalah anugerah Tuhan, dan kita percaya, ya, sampai saat ini ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, ya. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, ada sesuatu juga yang harus kita kerjakan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kita satu dalam doa sebelum kita mulai. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, kami boleh mau mendengarkan firman-Mu, kami boleh mau mendengarkan puji-pujian. Biarlah Engkau persiapkan hati kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kami yang berdosa, kami yang sering mengabaikan Engkau, kami yang tanpa sengaja juga kami mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan beberapa saat ke depan, 1 sampai 1,5 jam ke depan, ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, pakai kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh membaca kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala dan menjatuhkan jubahnya turun, seperti lampu di bukit Sion, mengalir ke bukit Sion. Bersamalah Allah memerintah, akan berkat-berkatnya tercurah, sedang memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Katakan, alangkah nikmat dan baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala dan menjatuhkan jubahnya turun, seperti guntur di bumi Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sedang kesanalah Allah memerintah, akan berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Seperti minyak di kepala yang menjatuh
tercurah hidup selama-lamanya, seperti minyak di kepala Harun yang menyambut terjurahnya turun, seperti bumbun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesayangan Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tangan yang lebih meriah bagi Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah orang yang sungguh berbahagia. Kami adalah orang yang sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami ketika kami bisa bersatu dalam komunitas ini. Kami boleh rukun dalam komunitas ini, karena sesuai dengan lagu tadi, berkat Tuhan akan tercurah. Biarlah hari ini Tuhan, kami tidak melihat berkat itu dalam bentuk jasmani, tetapi yang pasti ada kerohanian, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami ketika kami boleh bersatu, kami boleh rukun, seia sekata di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi semua. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Nanti udah capek, udah ngomong banyak-banyak, terus gak terdengar gitu. Oke, kita firman Tuhan hari ini adalah lanjutan bagaimana kita belajar. Kemarin kita sudah baca mengenai 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 ya. Selamat pagi, ada Norin, selamat pagi Bu Tirsa ya. Ya, kemarin kita udah baca 1 Korintus 1 ada ayat 1 sampai 9 di mana Paulus mengucap syukur. Dia bersuka cita karena apa? Ini adalah surat yang pertama Rasul Paulus, bagaimana jemaat Tuhan yang mempunyai banyak talenta, banyak karunia, banyak hal yang mereka berikan. Mereka berkumpul di dalam satu komunitas, satu sinagog, yaitu dalam satu gereja. Ya, dengan kemampuan orang-orang Korintus, kita kemarin belajar bahwa mereka itu diperlengkapi. Ya, mereka Tuhan beri perlengkapan. Senantiasa dibilang dalam ayat 4, kalau kita sedikit remind, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus. Dalam Dia telah menjadikan kaya dalam segala hal. Ada banyak hal, talenta yang kita punyai ada di dalam satu komunitas. Kita mengucap syukur ya. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Bagaimana kita akan baca ayat 10 ya. Hari ini kita akan bahas mengenai firman Tuhan ayat 10 sampai ayat 17. Ayat 10 sampai ayat 17. Saya boleh sharing ini supaya kita sama-sama bisa melihat, bukan cuma mendengar tetapi kita bisa melihat. Kalau ada Alkitab di tempatnya, kalau ada Alkitab di situ kita bisa baca ya. Kita bisa baca. Ada yang boleh bantu saya membaca? Ya, ini Mami baca, Pastor. Ya. Shalom semuanya, Pastor. Perpecahan Shalom, dalam jemaat. 1 Korintus 1. Ini ayat 10.
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terus sampai 17. Amin. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, ayat 11 ya, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah ada kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ayat 15. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku, kata Paulus. Juga keluarga Stefanus, ayat 16. Aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. 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 Terima kasih Mami. Ya, ayat ini jelas, transparan, maksudnya nyata begitu, tidak dibuat-buat gitu. Jadi bagaimana kalau kita belajar di sini, bagaimana Rasul Paulus menasehati, ya kita bisa baca sama-sama di sini ayat 10. Intinya saya di ayat 10 sih. Ya. Ayat 10 kita bisa lihat bagaimana ya, aku menasehati kamu, aku menasehati, nasihat Paulus kita lihat. Nasihat Paulus supaya apa? Supaya jemaat di Korintus jangan ada perpecahan ya. Tadi sebelumnya, di ayat sebelumnya, dia ucapan syukur, dia karena apa? Karena ada karunia-karunia, karunia 1-9 ada karunia, dia mengucap syukur bahwa banyak hal yang di tempat lain nggak ada, tapi di Korintus ini ada, karena orang-orang yang punya talenta, yang punya skill, yang punya kemampuan berkumpul di satu tempat, kota besar itu ya. Tapi di sini dikatakan ayat selanjutnya, kalau dalam konteks Alkitab di situ dikatakan bahwa ada perpecahan ya. Kita lihat ada perpecahan ya. Perpecahan kalau dalam konteks di situ perpecahan dalam jemaat. Tetapi hari ini saya mau kasih judul berbeda. Bagaimana ada kesatuan jemaat, bukan perpecahan. Kita melihat dari sudut pandang berbeda, bukan menonjolkan perpecahannya, bagaimana nasihat Paulus ketika ada perpecahan ya. Di situ dijelas dikatakan nasihat Paulus supaya jemaat jangan ada perpecahan. Sebaliknya mereka harus bersatu, sehati sepikir. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat 10 ya. Paulus mendesak mereka untuk apa? Untuk bersatu ya. Untuk bersatu, saling mengasihi, saling apa? Saling menegur ya, menegur adanya perpecahan itu. Nasihat Paulus ini maksudnya baik ya. Jangan diartikan wah ini dia menjelek-jelekkan, enggak gitu. Ada satu hal yang positif yang kita lihat. Tidak ada maksud jahat. Dia menegur orang-orang karena dia adalah seorang yang Tuhan pakai. Orang Tuhan pakai. Dan di sini yang menarik, nasihat Paulus dikatakan ayat 10 di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bukan atas pribadinya dia. Amin saudara. Dia menasihati ini karena apa? Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang yang percaya supaya kita nggak saling membuat perpecahan itu ya. Amin saudara. Membuat masalah di dalam gereja Tuhan ya. Karena apa? Karena nasihat itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Banyak orang bikin sesuatu sumpah palsu itu di dalam nama, tapi kita nggak belajar di sini ya. Tapi kita menasihatkan orang karena itu yang kita diajar. Rasul Paulus diajar oleh Yesus Kristus dan itu yang dia sampaikan kepada kita. Karena apa?
Karena ya nasihat itu, jika kita menghormati Yesus, kita mengagungkan nama Yesus ya. Yesus yang olehnya, nama Yesus yang oleh Kristus kita dipanggil ya. Sehingga kita menghindarkan perpecahan. Saya ulangi, kita dipanggil oleh Kristus untuk berada di dalam satu komunitas ini, bukan untuk membuat perpecahan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi sehati sepikir ya. Makanya saya konteksnya, kita dipanggil untuk menjadi sehati sepikir ya. Perpecahan atau roh pemisah, supaya kita apa? Nggak bersatu ya. Ketika kita nggak bersatu, siapa yang diuntungkan? Apakah gereja Tuhan diuntungkan? Apakah Kristus diuntungkan? Enggak gitu. Tetapi iblis yang diuntungkan. Amin saudara. Sumber perpecahan ya, sumber dari perpecahan pada dasarnya ada beberapa masalah, tapi di sini dikatakan ada satu komentar di sana, sumber perpecahan penyebabnya adalah apa? Kesombongan. Ya. Karena merasa punya, jadi dia oh ya gue berhak ya. Kita lihat gereja-gereja bagaimana hamba Tuhan itu mengidolakan jemaat yang punya banyak duit, dia kaya, dia segala macam. Dan dibalik orang tersebut, dia membuat dia bisa punya suara karena apa? Dia punya segala sesuatu. Rasanya mungkin dia punya gereja ya. Tapi ini dalam sumber perpecahan adalah kesombongan, keangkuhan ya, keangkuhan. Kalau kita bisa lihat di Amsal 13 ayat 10, saya udah catat di sini. Amsal 13 ayat 10 di situ dikatakan keangkuhannya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan yang meninggal ya, yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Jadi kalau ada kita keangkuhan itu, kesombongan kita di Amsal 13 ayat 10 itu menimbulkan perpecahan ya, pertengkaran. Mohon maaf. Ya. Ayat 11 disini, sebab saudara-saudara aku telah diberitahukan dari keluarga siapa? Keluarga Chloe. Chloe ini siapa? Gitu. Kalau saya lihat di sini ada komentar berbicara Chloe itu adalah siapa sih? Dia adalah seorang anggota keluarga dan anggota gereja di jemaat di Korintus itu. Tentang kalian semua yang berselisih, yang berbeda pendapat, bahwa ada perselisihan antara kamu. Makanya tadi Mami baru bilang, ada yang dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, ada yang dari golongan Kefas, yaitu Petrus, Rasul Petrus, ya. Ada yang dari golongan Kristus, ya. Ada beberapa golongan, mungkin ada lebih lagi, tetapi di sini cuma dikatakan 4. Dan di situ adakah Rasul Paulus dengan kerendahan hati dibilang, adakah Kristus itu terbagi-bagi? Ya, semuanya mereka menyampaikan Injil, yaitu mengenai Kristus, ya. Bukan atas nama pribadi. Amin, saudara. Makanya di situ kita katakan tidak ada seorang pun di antara di sini kan, tidak ada seorang pun di antara kamu yang Rasul Paulus bilang yang aku baptis. Selain ada beberapa orang, Kripus dan Gaius ya. Terus ada lagi keluarga Stefanus ya, keluarga Stefanus di situ di ayat selanjutnya. Ya. Jadi kita belajar di sini bahwa ucapan nasihat Paulus itu buat kita semua, kita bisa mengaplikasikan kepada kita. Kebanyakan ketika kita sudah nyaman di satu tempat, satu gereja, ketika ada perselisihan, ada perbedaan, kita nutupin. Ya, di dalam keluarga ada, umpamanya kita kadang-kadang ada nggak enak. Saya contohnya aja, nggak usah keluar lah. Saya sama Weni kadang-kadang ketika kita lagi ribut begini, tapi ketika kita keluar kita bisa sama kayak berdamai gitu. Kayak kita menjadi keluarga yang harmonis. Itu kita banget gitu. Tetapi di sini Paulus katakan, kalau ada masalah ngomong gitu. Kalau ada masalah, ada pertengahan ngomong gitu. Dengan apa? Dengan kerendahan hati. Ya.
Maksudnya di sini kita aplikasikan kepada kehidupan kita. Paulus tidak bersikap demikian. Paulus nggak bermuka dua. Dia bisa, oh ya biarin aja. Yang penting ini jemaat bertumbuh dengan pesat. Yang kalau Mami bilang remeh temeh itu diacukan aja. Enggak gitu. Tapi di sini kemudian aku menasihati kamu demi nama Tuhan. Ya. Kembali lagi ayat 10, maka saya suka di ayat 10. Aku menasihati kamu demi nama Tuhan supaya kamu seia sekata di antara kamu. Ya, supaya kita apa? Seia sekata, satu pikiran. Kalau dalam bahasa Inggris, mungkin Bu Fani ada ada terjemahan bahasa Inggris yang terakhirnya dia that you be united itu. Kita bisa bersatu, united gitu. Dan the same mind and same judgment. Betul ya? Dalam bahasa Inggris yang terakhir ya. Bagi kita satu pikiran dan satu judgment, same judgment, satu penilaian ya. Supaya kamu memiliki persatuan dalam pemikiran dan penilaiannya. Orang bukan tidak boleh menilai, bukan kita nggak boleh menilai. Tuhan nggak mengajarkan, karena kita diciptakan untuk dengan konsep menilai. Konsep itu yang kita pakai. Orang yang tidak pernah menilai adalah orang-orang yang naif atau tidak berpengertian. Tuhan memberikan kepada manusia kepastian untuk menilai, bukan menghakimi. Kembali lagi ya, bukan kamu harus begini seperti saya dong gitu, enggak gitu. Tetapi Tuhan memberikan, bahkan firman Tuhan memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu. Kalau ada sesuatu kita uji, apakah benar firman Tuhan katakan demikian? Ya, ujilah ya. Kalau kita tidak melakukan pengujian, justru kita bersalah. Ya. Akan tetapi jika terjadi persoalan di dalam satu jemaat, contohnya di sini jemaat di Korintus, ya, setiap orang membuat penilaian atas dirinya sendiri, bukan atas diri mereka. Makanya ada percekcokan, ada di sini adalah perselisihan, ada perpecahan atau ini karena mereka menilai atas dirinya sendiri. Saya ulangi ya, bukan menilai atas hikmat Tuhan. Mereka menilai atas egonya sendiri. Amin saudara. Makanya firman Tuhan hari ini menarik gitu. Bagaimana kita mengupas satu ayat gitu. Apalagi kalau kita dalam konteksnya penilaian dari manusia berbeda akhirnya merusak kesatuan tubuh Kristus, merusak gereja Tuhan. Ketika kita menilai atas penilaian kita sendiri, masing-masing menganggap bahwa mereka itu paling benar. Ya. Sebagian jemaat menganggap dirinya mereka itu mengikuti Paulus. Ada sebagian besar ya dalam konteks Korintus ya. Ada yang sebagian besar mengikuti, oh ya saya ikuti Apolos, karena Apolos adalah satu gembala atau satu pendeta besar atau satu pembicara besar di dalam jemaat di Korintus. Dia pendeta gereja lokal situ. Atau Kefas ya, atau Kefas Rasul Paulus ya. Karena apa? Karena mereka mendengar langsung dari khotbah Petrus, Rasul Petrus, Kefas. Mereka mendengar ada beberapa ketika pencurahan Roh Kudus, Petrus sendiri dengan berapi-api. Jadi mereka menganggap bahwa Petrus itu yang menjadi tolok ukur mereka. Ya. Tapi di sini kita belajar bagaimana semuanya itu mereka melakukan untuk siapa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang berbudaya, yang kritis, yang mereka memang orang-orang pintar. Mereka mempunyai kemampuan yang membadai untuk berpikiran kritis, ya. Mereka dikasih kemampuan oleh Tuhan juga, gitu. Kita sama seperti saya juga kritis juga. Tetapi bagaimana kita dengan hikmat Tuhan kita menyampaikan segala sesuatu. Mereka mendapat pelayanan, ya. Lalu mereka mendapatkan pelayanan. Lalu Paulus katakan sebagai orang yang tidak pandai bicara. Kita tahu ya cara. Sebagai di sini katakan di ayat terakhir kita bilang saya ini nggak pandai bicara. Ia tidak di dalam 2 Korintus 11 ayat 6 dibilang di situ dikata ia tidak fasih lidah dan tidak berkata-kata. Tetapi dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia adalah seorang penginjil dia bukan untuk
berkata-kata, tetapi dia menginjili. Dan dia banyak menulis buku-buku. Kalau kita lihat dia paling banyak, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, paling banyak Paulus yang tulis buku, ya. Mungkin ada sebagian jemaat yang kagum atas saudara Paulus, ya. Mungkin ada sebagian yang kagum atas Apolos atau kepada Petrus atau kepada siapapun, ya. Tetapi kembali lagi, yang kita harus kagumi adalah Tuhan. Kita kagum kadang-kadang dengan pendeta kita, dengan mentor kita, orang-orang yang bisa, ya. Tetapi kembali lagi, mereka itu adalah panjangan tangan Tuhan. Amin, saudara. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Masalah di situ dikatakan, masalah orang mengagumi orang itu menjadikan seperti selebritis, ya. Tidak hanya saya, tapi kekaguman seseorang yang melebihi sesuatu yang wajar. Kalau maksudnya melebihi sesuatu sehingga membuat tidak wajar. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus menghormati semua orang secara sama rata. Di sini dikatakan dalam perselisihan, percekcokan, kasih itu harus diutamakan, ya. Bukan meninggikan siapa atau mengagungkan siapa. Yang harus ditinggikan adalah Yesus Kristus. Dan di antara kita jemaat, ya Tuhan, kita harus saling menghormati, saling mengasihi secara sama rata. Amin, saudara. Ini adalah hal yang wajar, demikian dengan kekaguman kita. Kita kekaguman bukan sesuatu yang salah, tapi enggak. Kita boleh kagum, ya. Tetapi yang harus kita kagumkan adalah Kristus Yesus, ya. Amin, saudara. Jadi di sini katakan orang, ya, seperti ini akan menderita kerugian ketika dia mengagumi orang, ya. Mengagumi lebih dari Tuhan Yesus. Karena itu kadang-kadang, ya, saking kita kagum, kita sudah nggak mendengar. Sama seperti orang jemaat di Korintus, dia kagum sama Paulus umpamanya. Ketika Petrus ngomong apa, atau ketika Apolos ngomong apa, dia sudah menutup, ya. Ini aplikasi buat kita banyak banget, ya. Kita kagum sama pendeta A, ya. Kita kagum sama gereja A, gitu. Tetapi sehingga kita menutup diri daripada yang lain. Orang-orang seperti ini akan menderita kerugian karena ia sendiri sedang menahan, ya, berkat Tuhan yang sudah dipersiapkan, ya. Amin. Karena apa? Karena dalam kesatuan seperti lagu, berkat Tuhan itu tercurah, ya. Contohnya yang sangat kritis, ya. Contohnya kita sebagai contoh di sini saya ada tulis di sini. Sebagai contoh yang ia beribadah ke satu gereja yang saya menanyakan ke gereja, bagaimana saya bisa belajar jika saya lebih pintar dari pengajar itu. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab gitu. Kadang-kadang kan, saya malah, karena saya ini kayaknya apa yang dia mau ngomong tuh kayak saya udah tahu gitu. Karena apa? Mungkin kita anggap bahwa kita tuh lebih pintar. Namun kamu masih belum belajar satu hal, yaitu belajar. Yang kita belum belajar yaitu apa? Kita belum belajar merendahkan hati kita. Belum belajar bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Karena dia khotbahkan adalah, kembali lagi, firman Tuhan, ya. Dari khotbah yang paling jelek sekalipun kita masih bisa belajar. Bahkan dari khotbah yang tidak dipersiapkan dengan baik, kita masih belajar, ya. Kita bisa belajar apa? Merendahkan diri. Kita belajar apa? Bersabar. Kita belajar apa lagi, ya? Kita belajar apa? Kita bisa mengampuni. Kita bisa mendoakan juga supaya dia bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, ya. Banyak hal yang kita bisa belajar. Kita bukan hanya kita bisa mengagumin orang tertentu, kita menutup mata, tetapi kita bisa mendoakan orang itu, ya. Amin, saudara. Makanya banyak hal yang kita belajar hari ini, ya. Di dalam ayat 13 di situ bagaimana dengan Paulus? Ia sama sekali tidak menikmati ketika dia diagungkan. Dia tidak pengagungan, paling tidak, ya. Di situ dikatakan ayat 13,
sampai 16 itu dikatakan bahwa Paulus menerapkan kalimat yang keras pada dirinya sendiri. Seandainya di ayat-ayat itu ayat itu digantikan ke Paulus atau Kefas atau Apolos, mungkin mereka beranggap bahwa ini adalah iri hati. Kalau ayat yang 13 sampai 16 di situ kita ganti salah satu dari nama itu, mungkin oh ya ini karena mereka gitu, enggak gitu. Tapi ini semua mereka lakukan apa? Untuk nama Yesus dipermuliakan. Mereka itu bekerja untuk Yesus, bukan atas pribadi, ya, bukan atas pribadi. Karena ini orang-orang yang dipilih itu orang-orang pemuka-pemuka agama, mereka rasul-rasul. Paulus tidak mengubris jemaat Korintus yang sedang menyelenggara kompetisi pada para hamba Tuhan. Dia enggak mengubris jemaat itu. Tetapi semangat kompetisi yang tidak sehat hanya akan membuat seorang berusaha membuktikan, hanya akan membuat apa? Perpecahan. Menghormati hamba Tuhan di sini katakan nggak apa-apa, bagus, ya. Tetapi kalau kita lihat di Yohanes 12 ayat 6, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bapa menghormati mereka yang melayani Dia, yaitu Yesus Kristus. Bapa menghormati mereka yang melayani Tuhan. Jadi Bapa menghormati Apolos, Bapa menghormati Kefas, Bapa menghormati siapa lagi? Apolos, Kefas, sama Paulus, ya. Karena mereka melayani Yesus Kristus, ya. Kita harus melayani Yesus Kristus. Amin, saudara. Makanya gereja-gereja Tuhan kita belajar gitu. Kita belajar hari ini supaya tidak ada perpecahan. Kita nggak mengandalkan siapapun. Jika Allah menghormati orang sebenarnya, apakah kita tidak boleh menghormati mereka? Boleh gitu. Bukankah kita harus belajar menghormati orang yang dihormati Allah, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dihormati Allah, baik Paulus, Apolos, Petrus, harus dihormati oleh jemaat di Korintus. Ini firman Tuhan hari ini. Jadi Paulus ajarkan, bukan dia mau meninggikan dia. Di ayat terakhir dikatakan dia ini nggak jago berkata-kata, tetapi yang dia bisa ada ayat 17, ya. Yang dia bisa adalah bagaimana dia menginjili. Dia adalah penginjil. Dia dari satu kota ke kota-kota lain. Kita lihat di situ ayat 17, di situ dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya bukan hanya hikmat perkataan dia, bukan karena kekuatan dia, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bukan karena memang pintar dia, tetapi itu bukan karena kemampuan dia. Hikmat bukan karena dia, gitu. Kembali lagi, ini semua karena Kristus. Amin, saudara. Jadi kita banyak hal yang belajar hari ini. Mungkin saya tutup aja karena masih banyak yang kita belajar. Ada dua hal di sini, dua hal yang ekstrim di sini. Terlalu mengagung-agungkan, membesarkan manusia hingga yang pertama, ya, sehingga tidak melihat kebesaran Tuhan. Ya, saya ulangi, kita terlalu mengagung-agungkan kebesaran. Oh, ini luar biasa, dia khotbah luar biasa, ya. Sehingga kita menutup mata atas kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah tidak mau menghormati siapapun kecuali Kristus, sementara Allah sendiri menghormati para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja buat Dia. Amin, saudara. Perpecahan itu yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Jadi kita belajar di sini banyak hal, ya, yaitu banyak kita harus jangan kita melihat perpecahan itu, ya, perpecahan boleh ada, tetapi kita harus mengutamakan nama Kristus, ya. Tuhan lebih mengutamakan kesatuan gereja, ya. Persatuan, kesatuan gereja itu lebih diutamakan, ya. Itu dia konteks firman Tuhan hari ini. Bagaimana kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana perpecahan dalam konteksnya, perpecahan dalam jemaat Tuhan. Tetapi saya mau ajak kita dalam tema ini adalah bagaimana kita menjadi kesatuan dalam jemaat Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, dalam perpecahan tidak ada yang kita bisa dapat. Dalam perpecahan kita akan
mengalami kemunduran rohani, tidak ada kemajuan rohani. Dalam perpecahan kita memuji, kita mengagungkan iblis. Dalam perpecahan iblis yang bekerja dalam persekutuan kami Tuhan. Tetapi kami mau berbicara mengenai kesatuan jemaat. Kesatuan jemaat di mana Kristus yang kami akan agungkan, bukan kehebatan kami masing-masing, tetapi kehebatan Kristus. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Engkau izinkan. Tetapi kami mau lihat dari kacamata kesatuan jemaat, ya. Karena dalam nyanyi tadi dari Mazmur 133 di situ dikatakan, karena dalam kesatuan, dalam kerukunan, dalam unity, di situ berkat Tuhan tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak Kemal. Sekarang kita mau satukan hati kita mau naikkan doa-doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur, terima kasih yang kami bisa naikkan kepada Engkau ketika Engkau memakai hamba-Mu, Rasul Paulus, untuk menyampaikan, untuk menasehatkan kami, untuk mengingatkan kami, bahkan untuk menegur kami Tuhan dengan lembut, dengan tegas untuk kami Tuhan melihat segala sesuatu perbedaan ada di antara kami pribadi lepas pribadi, dan kami menyorotinya, kami melihatnya, bukan menjadikan itu suatu perpecahan karena kami tidak mau menyenangkan si jahat, tapi kami mau melihatnya Tuhan sebagai sesuatu yang Kau izinkan untuk kami bisa belajar satu dengan yang lainnya, untuk kami bisa menghormati satu dengan yang lainnya dengan bijaksana, untuk kami bisa melihat Tuhan, untuk Engkau memberikan segala sesuatu untuk kami saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam perbedaan kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus berbicara kepada hamba-Mu ini. Engkau juga yang akan terus menambah-nambahkan bukan hanya pengetahuan tapi hikmat ilahi yang daripada Engkau untuk pertolongan yang daripada Roh Kudus untuk bisa menyampaikan, bahkan bukan hanya menyampaikan, bukan hanya kami bisa merenungkan, tapi juga hamba-Mu ini juga bisa menghidupinya, sehingga tidak menjadi batu sandungan ketika kebenaran ini disampaikan, tapi menjadi kesaksian yang hidup ketika dimampukannya Pak Kemal menghidupi kebenaran-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kesehatan yang daripada Engkau, apapun obat yang saat ini sedang diminum, apapun itu Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu membantu pemulihan kesehatannya dari batuk. Kami percaya Engkau yang mengizinkan ini, Engkau juga yang akan menyembuhkannya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk akan karena hebat Dia Tuhan, bukan karena apa yang Dia miliki, tapi karena apa yang Kau titipkan Tuhan, karunia untuk pekerjaan Engkau, untuk pelebaran daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ibu Fani, Kau pakai Ibu Fani, Elizabeth Fani Saswita dengan segala apapun yang Kau percayakan dan Kau titipkan dengan segala otoritas yang ada, yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Dia juga bisa dengan penuh kasih, bisa menyatukan segala sesuatu Tuhan, bukan hanya pada keluarga, bukan hanya kepada komunitasnya, tapi Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup, untuk menjadi suratan-Mu yang terbuka Tuhan, dan bahkan dengan segala sesuatu yang Kau titipkan, dia bisa mengelolanya dengan baik Tuhan, sehingga pada saat Kau datang
kedua kali Engkau bisa mengatakan, memberikan apresiasi bahwa Ibu Elizabeth Vanis adalah hamba-Mu yang taat dan setia dan baik. Terima kasih Tuhan, pergumulan atau kerinduan hatinya Engkau juga yang mengetahui, dan kami tahu kasih anugerah-Mu juga yang akan menolongnya untuk melewati setiap proses pendewasaan daripada Engkau secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Mami Tina Diana di usia indahnya yang masih tetap semangat, masih tetap menyala-nyala di dalam melayani Engkau, di dalam mencari pengenalan akan Engkau. Biarlah Mami Tina saat ini masih ada bersama dengan kami sebagai motivasi buat kami Tuhan, di dalam usia indahnya tetap memiliki rasa haus dan lapar, mencari wajah-Mu, menyenangkan Engkau dengan merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah dengan segala keterbatasan aktivitas Mami Tina tetap bisa Kau pakai dimanapun Mami Tina berada Tuhan. Pada saat dia bertemu dengan siapapun, Mami Tina bisa menyampaikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dialami atau dinikmati oleh Mami Tina. Kau berkati Mami Tina sebagai tiang doa bagi bukan hanya keluarga, tapi bagi kami semua yang ada di PBS, bagi orang-orang yang Mami Tina kenal. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang memberikan apapun yang menjadi kerinduan Mami Tina, Tuhan. Kami tahu di dalam waktu Engkau Tuhan, Mami Tina bisa menyaksikannya itu semua digenapi. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan anak muda Daniel dimanapun dia berada, apakah sudah dalam perjalanan atau sedang siap-siap. Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang kami tahu senantiasa menjaga dan melihara anak muda ini selalu ada di dalam kebaikan Engkau, selalu ada dalam pertolongan Engkau, Engkau yang akan menjaga setiap langkah kakinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, hikmat-Mu yang senantiasa membantunya, mengambil setiap keputusan dan penuh bijaksana, baik itu dalam yang bisa membawa Daniel semakin lebih, kami juga menyerahkan akan Ibu Ira dimanapun penyertaan Engkau, kasih setia Engkau, bahkan kemurahan Engkau, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian hidupnya. Engkau juga yang akan menjaga dan memimpin Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaannya. Engkau yang akan menjadikan dia berkat Tuhan untuk keluarganya, menyampaikan Tuhan yang disembah oleh Bapak Ivan Mapa. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu mereka. Kami juga menyerahkan Devi dengan anak menantu cucu-cucunya. Kau berkati Tuhan. Kau berkati Tuhan, Ibu Tirsa, Engkau yang akan menjaga dan melindungi Ibu Tirsa, Bapak Usileni, bahkan anak mereka, Kesia, dan juga saudara mereka satunya, Rina. Tuhan, Kau yang menjaga dan memelihara keluarga ini, Engkau juga yang akan menolong mereka melewati setiap proses yang Engkau izinkan terjadi, Tuhan. Biarlah Ibu Tirsa Kau pakai untuk menyatukan keluarga ini, melihat kebaikan dan kemurahan Engkau dan kasih-Mu yang akan menolong Ibu Tirsa untuk mengasihi saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, Kau telah menolong Mbak Nori dengan luar biasa. Kami tahu Kau akan terus memakai hamba-Mu ini, anak muda ini, untuk bisa melayani Engkau lebih heran lagi, untuk menyampaikan akan Injil, akan kasih kemurahan Engkau, akan keselamatan yang hanya berasal daripada Engkau.
baik itu kepada Opung dan keluarga, baik itu kepada anak-anak sekolah minggu, baik itu kepada keluarganya dimanapun dia berada, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk Pastor Yohanes Parapat dengan istri, dengan ketiga anak mereka, Grace Shalom dan Mercy. Tuhan, Kau pakai keluarga ini dan kami tahu Engkau akan terus dan akan tetap memakai keluarga ini untuk pengabaran Injil Kristus, Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kau berkati keluarga ini dengan setiap karunia yang Kau percayakan dan titipkan, biarlah itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka, Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan, Engkau yang akan menolong mereka dengan kasih setia dan kemurahan Engkau. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk Pastor Julius Go, dimanapun hamba-Mu ini berada bersama istri dan anaknya, Engkau juga yang akan menolong dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam pengabaran Injil. Tuhan, kami tahu Engkau terus akan karya dengan luar biasa melalui pertolongan Roh Kudus dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Linda bersama dengan suami, Pastor Wawan dan keenam anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlin, Victoria, dan Deandra. Tuhan, kami sudah banyak melihat kebaikan kemurahan Engkau yang tercurah bagi keluarga ini. Dan kami tahu Engkau terus akan berkarya karena Engkau ingin memakai keluarga ini untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi suratan yang terbuka. Terus pimpin mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam Every Nation Church Bogor maupun yang di Jakarta. Engkau yang akan memampukan mereka untuk menyalurkan kasih-Mu Tuhan, untuk mengekspresikan kasih Kristus yang mereka keluarga ini miliki bagi orang-orang yang tidak memiliki yang rindu untuk mengenal akan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan PBS Ministry yang sampai saat ini ada, itu karena Engkau mau memakai untuk sebagai pengabaran kabar kebenaran Engkau. Tuhan, Kau terus beracara jika diperkenankan PBS ini terus bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu untuk orang-orang yang mendengar melalui YouTube Tuhan, yang haus dan lapar, yang berbeban berat, yang mengalami kesakitan, yang sedang bergumul, ketika mereka mendengarkan kebenaran melalui PBS Ministry ini, mereka mendapat kelegaan, mereka menemukan jalan keluar, mereka mendapatkan penghiburan, mereka mendapatkan peneguhan iman di dalam Engkau. Kami menyerahkan akan PBS Ministry ini Tuhan, biarlah terus Kau pakai, Kau berikan hikmat ilahi untuk kami semua yang ada di dalamnya bisa belajar di dalam pengenalan akan Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu hatimu, matamu tertuju kepada bangsa dan negara kami. Kami juga rindu Tuhan untuk bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Berkati akan para pemimpin Tuhan, baik dari pemimpin yang kecil sampai pemimpin pucuk pimpinan, yaitu presiden dan wakil presiden. Kau berikan hikmat kepada mereka. Kau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus membantu setiap dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijaksanaan, semuanya itu bukan untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Persilakan hambanya Pak Kemal sebelum diskusi untuk doa berkat. Kerasin dulu suaranya saya. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke forum diskusi bagaimana kita belajar dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Temanya adalah kesatuan, ya. Tadi lagunya tadi bagaimana mengenai lagu dari Mazmur 133 ayat 1, 2, 3, Mazmur 133. Di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan ada yang komen atau ada yang bikin masukan bagaimana mengenai kesatuan jemaat, bagaimana itu hal yang penting, bagaimana di situ dikatakan bahwa kita harus hidup rukun karena berkat Tuhan. Demikian juga pada keluarga kita, rukun. Bagaimana di dalam keluarga yang rukun, berkat Tuhan akan tercurah. Oke, silakan ada yang mau mulai? Nori udah buka mic. Silakan Nori. Salam Pastor, salam semuanya. Ibu hebat. Kita bicara kesatuan atau unity ya Pastor, ya luar biasa ya. Ya. Dalam persekutuan atau gereja lokal atau bahkan perusahaan atau pekerjaan ya, tanpa adanya kesehatian memang dan kerendahan hati susah ya Pastor ya. Kenapa banyak perpecahan di gereja-gereja Tuhan juga banyak perpecahan ya karena tidak adanya kerendahan hati ya, sama kayak tadi ya, ketika kita sudah mentuhankan yang bukan Tuhan ya, dan kita tidak rendah hati, itu dia pasti ada perpecahannya. Bermegah yang salah ya, Nori pernah seperti itu ya, ketika kita bermegah yang salah, kesombongan itu kan awal dari kejatuhan ya Pastor ya. Jadi ketika kita nggak menjaga hati dengan segala kewaspadaan nih, kalau semuanya yang kita peroleh itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya kita atau bukan karena hebatnya seseorang, ya, tapi itu pemberian dari Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan lewat jemaat Tuhan. Ya, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai tadi kata Pastor Kemal bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi iblis ya Pastor. Nah, iblis tertawa melihat anak-anak Tuhan terjadi perpecahan, terjadi merasa ini yang paling benar, saya yang paling benar, padahal Tuhanlah sumber kebenaran. Makanya kita belajar di sini supaya belajar seperti Tuhan ya. Jadi unity, kalau nggak ada unity ya nggak bisa mau bikin apa gitu. Tanpa adanya kesatuan, akhirnya kita tidak bisa menangkap tuntunan Tuhan. Satu lagi kita akan mengalami kerugian ya, nggak ada berkat di sana. Ya, hanya ada kan kekeringan dan perpecahan. Ya, akhirnya kita stagnan lagi ya Pastor, cuma jalan di tempat. Ya, bukannya menjangkau jiwa, malah kita sibuk dengan karakter kita masing-masing, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jadi saya tadi ditegur sama firman Tuhan ini,
Ya, tetap rendah hati, ingat Tuhanlah sumber, bukan kita yang melekat sama Tuhan. Jadi eh, fokus sama Tuhan. Jangan, kalau saya dulu bukan mentuhankan ya, jangan kita mendewakan hamba Tuhan A, B, C gitu ya. Begitu dia kolaps, kita juga kolaps. Saya nggak mau. Jadi saya fokus sama Tuhan. Karena jangankan hamba Tuhan ya, di Alkitab pun ditulis tokoh-tokoh yang paling hebat yang sudah ketemu langsung sama Tuhan pun masih bisa kolaps, Pastor. Jadi pengikutnya ketika kita tidak fokus sama Tuhan, ketika kita tidak mengalami Tuhan, ya kita juga bisa kolaps ya. Karena manusia itu kan ada batasnya. Ya, di Alkitab nggak pernah ditutup-tutupin tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa seperti apapun. Begitu dia tidak fokus pada Tuhan, begitu dia tidak rendah hati, pasti kolaps. Jadi apalagi hamba Tuhan ya. Maksudnya, eh, ayo kita fokus sama Tuhan. Kita benar-benar mentuhankan Tuhan, bukan orang. Ya, kita boleh ikuti teladannya hamba Tuhan atau orang-orang di sekitar kita atau orang tua rohani kita, kita boleh meneladani mereka, memang hormat 2 kali lipat, tapi bukan mentuhankan mereka, ya, bukan mentuhankan mereka, enggak. Kita mentuhan, kita punya Tuhan yang bertata di surga. Ayo kita mentuhankan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kita fokus, kita teladani Tuhan. Ketika pemimpin kita gagal, kita masih tetap berdiri, Pastor. Ya, karena kita fokus sama Tuhan, karena kita mentuhankan Tuhan. Kita juga jadi penopang, bukan jadi hakim untuk menghakimi pemimpin-pemimpin kita atau hamba-hamba Tuhan yang mungkin gagal ya, Pastor, ya, atau saudara-saudara kita yang gagal. Tapi kita berdiri menjadi eh, orang yang doa ya, menopang mereka supaya mereka bangkit, supaya mereka pulih. Jadi pentingnya kerendahan hati. Ketika kita nggak rendah hati, ya kita diizinkan di titik rendah lagi, mulai lagi dari awal. Ya kan rugi kan, Pastor ya. Aturannya kita udah di mana, tapi ketika kita sombong, kita merasa kita hebat, kita bisa karena kita bisa, bukan karena Tuhan. Wah, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan nih. Hati-hati, warning. Buat saya secara pribadi, tadi pelayanan, tadi kerjaan, tadi manapun ya. Eh, Belajar lagi introspeksi diri. Kudus, tolong saya, apakah saya di posisi yang mana nih? Saya masih tetap dalam kerendahan hati, enggak? Karena Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus ya, rendah hati ya. Eh, Supaya kita tetap mau diperlengkapi Tuhan. Saya belajar, Pastor, dari dulu ya. Siapapun yang menyampaikan firman, pasti akan saya dengarkan. Entah itu mungkin nggak masuk hitungan saya ya, atau dia jauh di bawah kerohanian saya, tapi itu kan Tuhan yang pilih, bukan manusia. Kalau dia diizinkan berdiri di situ, ya berarti ada sesuatu yang harus saya pelajari, ada sesuatu yang harus saya tangkap. Kan Tuhan cuma pakai dia, tapi Tuhanlah yang menyampaikan isi hatinya. Jadi ketika saya membuka hati saya, fokus sama Tuhan, siapapun yang berdiri di situ pasti saya dapat berkat dan rema. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ada berapa poin. Jadi jangan menentukan yang bukan Tuhan, ya. Mentuhankan yang bukan Tuhan. Amin, saudara. Pertama itu, yang kedua perlu kerendahan hati, ya. Memang mungkin kita lebih pintar daripada orang yang menyampaikan itu, mungkin gitu. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana kita merendahkan hati, kita mendoakan dia juga gitu. Kita nggak sombong gitu. Oh ya, dia salah lah, gue yang bener gitu. Enggak gitu. Itu gue banget gitu, ya. Terus bagaimana apapun talenta, kemampuan atau harta, segala sesuatu, sampai kesehatan yang ada sekarang kita ini, itu semua dari Tuhan. Mau sombong apa kalau umpamanya Tuhan bilang sudah hari ini udah terakhir karena hidup, umpamanya kamu hidup, mau nyombong gimana? Nggak ada gitu. Kalau Tuhan punya kedaulatannya begitu, ya sudah selesai gitu. Jadi nggak ada, ya, karena Tuhan adalah sumber kebenaran, ya. Segala sesuatu kebenaran itu dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita nggak perlu sombong gitu. Nggak ada yang perlu gitu. Yang penting, makanya itu, yang penting kesatuan. Memang dalam satu unity, dalam satu kelompok itu ada berbagai macam kelakuan segala. Jangankan itu, di dalam kita di sini aja punya perangai beda-beda gitu. Dalam satu keluarga apalagi punya apa namanya, sifat berbeda-beda.
Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, ya, kita mentuhankan Tuhan Yesus bukan orang lain, kita akan dipersatukan. Makanya ketika kita dipersatukan, disitulah berkat Tuhan tercurah. Berkat jangan bicara materi aja, damai sejahtera, sukacita. Amin. Oke, next ada lagi. Makasih Nori, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyoroti bagaimana kita secara realistis gitu, jangan bermuka dua. Oh ya kita baik-baik aja gitu, padahal di dalam hati enggak gitu. Nah itu yang dilakukan Paulus. Paulus memang kalau ada masalah dia ngomong gitu, dalam konteks firman Tuhan hari ini. Oke silakan. Masa mau ditunjuk sih? Mami Tina boleh. Dari yang paling muda ke paling tua. Ya, ini Pastor. Shalom, Oke. Pastor Kemal, Ibu Weni. Shalom Semua Mami. kita yang berbagian di PBS yang berhalangan. Nomor satu kita mengucap syukurlah seperti tadi Pastor Kemal sudah bilang juga, sudah dibahas bahwa kita masih ada sekarang ini semua kan karena kasih karunia Tuhan. Aku masih ada, usiaku pula yang paling muda di sini dibalik kan. Tapi itu tidak segampang gitu juga ya. Jadi dalam Tuhan itu luar biasa ya. Dia tidak mau ada satu pun perselisihan. Juga firman Tuhan banyak yang tertulis, hendaklah engkau berdamai dengan semua orang. Jangan satu pun, kalau boleh ada musuh kita, terlebih akar pahit. Karena kata Tuhan, kalau kita masih simpan itu, tiba-tiba Tuhan datang atau Tuhan ambil nafasku, apakah aku sudah yes di situ? Karena Tuhan tidak mau mengampunin orang yang tidak mengampunin orang. Itulah yang paling berat ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa di surga waktu dia dipaku di kayu salib. Disalib, dan kepala, tapi disiksa luar biasa. Dia 100% manusia, kita tahu, walaupun dia 100% Allah. Tapi dia juga utuh 100% manusia. Mungkin dicubit pun sakit juga Tuhan Yesus. Tapi dia bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tak tahu apa mereka perbuat. Disalib, udah bisa kita gitu satu orang di sini. Itulah yang 100% yes. Disiksa gak punya salah, pencipta langit lagi. Aku diciptakan cuma dari debu dan cacing-cacing ya aku. Kok aku mau lebih hebat aku punya kelakuan kok nggak ada sedikit-sedikitnya pun mirip seperti Kristus? Kan ada yang mirip seperti Yesus, sempurna seperti Bapa di surga lagi. Itu jauh, itu jauh. Jadi kita di sini jangan memegahkan diri itu bukan dengan kuasaku, tidak satu pun itu pertolongan Allah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus ya karena kita belum bertemu muka face to face dengan Tuhan Yesus, tetapi kita dikirimnya untuk kita roh penolong. Kita nggak dibiarkannya seperti yatim piatu, dibiarkan sendiri. Nggak. Karena Tuhan Yesus nggak pernah membiarkan kita sedikit pun. Tetapi bukan karena itu kita tidak ada masalah. Dalam masalah itu kita bermerga, itu dalam masalah itu maksud Tuhan untuk kita lebih naik dari level kita. Lebih kuat, diteguhkan, lebih kuat. Jadi seperti Tuhan Yesus ya kan, dia juga menyerahkan tubuh darah nyawa. Saya juga kita orang percaya bukan mau enak-enak. Tuhan Yesus sudah nanggung dosa kita, dia bayar lunas hutang kita di kayu salib. Terus bagaimana aku ini, bagaimana kita orang percaya ini? Karena kedaulatan kita hanya satu. Tidak ada satu manusia diselamatkan di luar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dialah the universe. Jadi kita berjuanglah mati-matian. Mintalah aku nomor satu ya. Saya ini harus pegang ini. Saya punya harus ada buah-buah roh. Pertama kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera. 4 kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini penting sekali kesabaran, emosi ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau nggak ada buah-buah roh, bagaimana aku bisa menghadapi segala-galanya? Walaupun kami cuma bertiga dengan Yohanes, bertiga dengan ada Elizabeth, si Lisa, saya dan Daniel di tempat ini, di tempat sementara kita di muka bumi, di dunia ini kan kemah ini nanti
Ini bukan yang kekal, ini sementara. Nggak tahu kita entah besok nanti malam, nanti Tuhan Yesus datang, kita kan nggak tahu. Jadi karena itu berjaga-jagalah. Itu paling penting. Nomor dua, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya tetap Tuhan Yesus beri aku hati mengasihi, mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan nomor satu, kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatan. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri sendiri ya. Bisa itu. Saya rasa satu pun manusia nggak bisa. Jadi gini, ada orang mau bunuh diri di rel kereta api di depan aku. Aku tarik dia, terus aku yang jadi dilindas. Itu yang Tuhan mau kan Tuhan sudah lakukan. Ya, Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya satu-satunya itu kali itu Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. I love you Lord Jesus, itu luar biasa sekali Amin. itu. Amin. Luar biasa itu. I love you Lord Jesus. Tanpa itu kita gak gol. Itu luar Amin. biasa Lord Tuhan Yesus. Jadi kita harus mau mirip seperti itu. Tapi Allah Roh Kudus mampu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada ayatnya tertulis. Segala sesuatu bagi Tuhan, yes. Tapi bagi manusia memang tidak mungkin. Terlebih kita orang percaya. Karena dalam nama Tuhan Yesus yang mati juga dibangkitkan kok. Kalau Tuhan berkenan ya. Jadi karena itu Amin. berjuang kita Amin. mati-matian. Menjadi pelaku firman, yes. Dalam susah dan apapun terjadi. Walaupun disayat-sayat, mesti bisa mengampuni. Seperti Yesus, aku juga harus mau mati untuk sesamaku. Supaya aku mendapatkannya. Kata firman, terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Gak gampang ya. Makin takut setiap napasan. Kuatlah berdoa, rajin berdoa, rajin baca firman. Usahakan menjadi pelaku firman supaya menjadi berkat bagi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung. Pertama tetangga, kedua orang nggak mengenal aku. Dan jangan memandang bulu ya, orang paling hina pun di muka bumi, jangan pilih-pilih kasih karena Allah itu adalah kasihnya Amin. itu Amin. luar Amin. biasa. Amin. Mengasihi sesama seperti bahkan orang yang paling hina di muka bumi kita minta Tuhan. Terpuji dalam Tuhan sekalian. Amin. Terima kasih Mami. Luar biasa ya. Eh, Bagaimana Mami punya kata-kata tadi membangkitkan semangat kita juga gitu. Saya bisa bayangkan ya ketika hari penghakiman tiba, baru kita nanti diadili. Kita harus bisa menyampaikan bukan hanya perkataan tetapi dalam apa yang actionnya itu apa gitu. Kita bilang oke, kita begini A B C D begini. Memang segala sesuatunya kalau istilah Mami nggak gampang gitu. Yang nggak gampang itu kita lakukan atau enggak gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Itu yang jadi. Tapi kalau saya lihat ini Mami setiap hari utarakan begitu, setiap hari memang gitu. Untuk melakukan segala sesuatu yang sulit, kita perlu Tuhan. Sesuatu yang kalau yang gampang-gampang ya mungkin kita bisa lakukan. Tetapi yang susah itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan untuk merubah kita, untuk memperoleh kita sukacita, damai, sejahtera, kasih, itu kita perlu dengan kerendahan hati. Tadi berapa poin ya itu bagaimana Mami bilang Tuhan tidak mau ada perselisihan gitu. Tuhan nggak mau ada perselisihan. Tuhan tidak mau mengampuni orang yang tidak mengampuni. Ya, kita harus mengampuni orang bersalah apapun kita ampuni. Karena apa? Karena Tuhan juga mau mengampuni kita. Kalau kita tahu tadi prinsip yang Mami bilang, Tuhan tidak mau mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang, pasti kita akan mengampuni orang. Ya, Tuhan menciptakan pencipta mau merendahkan diri. Tuhan yang punya langit dan bumi mau merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib. Ya, untuk apa? Untuk kita. Bagaimana kita gitu? Mau nyombong? Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ya. Terima kasih Mami. Oke, next Bu Fani boleh. Habis itu Bu Eni. Oh, habis itu Tirsa. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pakai Pastor Kemal. Terima kasih ya Pastor Kemal.
Kalau saya kita kontekstual aja ya, karena tadi kan Mbak Nori udah menjelaskan dengan sangat baik tentang apa itu unity. Mami udah menjelaskan apa yang harus diaplikasikan dalam hidup kita, yaitu perselisihan ini dan itu. Nah, mungkin saya dari kontekstualnya aja. Karena di dunia aja, Pester, di negara kita aja punya semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Nah, kalau rubuh itu artinya kan tidak ada kesatuan hati. Tetapi perlu kita maknai di sini, kesatuan hati itu yang seturut dengan apa yang Rasul Paulus tulis, itu artinya ada seia, sekata, sepikir. Kita baca ya. Saya kalau kalau firman Tuhan itu memang eh, kalau bahasa sekarang itu lagi hot-hotnya gitu. Jadi bukan nggak hot dulunya ya, Pastor. Sebentar saya buka ayat. Ayat 10 ya, Bu. Ya, di sini ayatnya dikatakan ya. Kita baca lagi. Saya nggak baca langsung, nggak baca semuanya, tapi intinya aja ya. Di antara kamu yang B-nya ini ya, udah langsung semua aja deh. Tetapi aku menasihatkan kamu to advise kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu ada seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas tuh yang di paling B terakhir itu. And in the same judgment. Dengan cara mengambil keputusan terakhir bersama gitu. Jadi nggak ada yang kita putuskan sendiri, tapi seia sepikir. Jadi keputusan apapun, eh, final-final yang terakhir itu harus dibicarakan bersama. Karena dengan itu pasti orang nggak berpecah. Karena apa? Setiap orang merasa dia dihargai pendapatnya, diminta juga apa yang dia dapatkan. Kalau bahasa sekarang sama sih, musyawaroh gitu, musyawaroh kan gitu. Itu orang di dunia aja pakai loh, Pester gitu. Nah, alangkah sayangnya gitu. Saya bukan tidak memaknai ini, cuma saya lihat dari versi kacamata yang lain ya, kalau saya ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kita seia sepikir sekata itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena setiap kita dilahirkan dari kultur, budaya, kebiasaan yang berbeda. Yang menyatukan kita kan satu roh. Kita udah bahas kemarin. Satu roh dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, tapi ada kalanya segala sesuatu itu memang pada akhirnya ada pemisahan. Kita baca yuk ayatnya. Kita kan baca harus sesuai firman Tuhan ya, Pastor ya. Nah, kalau kita mau baca di sini, pada hari penghakiman Yesus akan memisahkan semua manusia, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing, di mana pemisahan ini bukan berdasarkan agama ya, Pastor, atau denominasi dalam tanda petik, misalnya aku dari gereja A, aku dari gereja B, tetapi berdasarkan umat miliknya dan bukan umat miliknya. Nah, kita akan ketemu itu di ayatnya itu di Matius 25. Kalau kita mau belajar nanti bersama, di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi, intinya adalah kalau kita mau sehati, mau sepikir itu, memang kita harus benar-benar satu roh. Kadang-kadang memang iya sepikir sekata, tapi kalau roh kita nggak satu roh, itu akan dipakai sama si jahat. Tetapi kita harus tahu kabar baiknya. Memang pada akhirnya segala sesuatu akan dipisahkan. Saya juga banyak belajar ini belakangan ini, karena gelap sama terang nggak bisa bersatu. Siang sama malam harus ada pemisahan. Kambing sama domba, gandum sama ilalang. Karena apa? Kalau nanti ilalang itu ada di tengah-tengah gandum dan dia tiba-tiba, kalau bahasa Alkitab sih mencemari, mengkamiri, apa bahasanya yang tepat ya? Saya kurang tahu. Nanti Pastor yang jelaskan. Itu akan membuat yang lainnya juga jadi gimana ya? Nanti mungkin Peser yang akan lebih lebih ini ya. Saya tahu Peser sama Bu Dokter itu ini sekali ya, tentang firman itu lebih ngelotok dari saya ya kalau bahasa tepatnya itu. Nah, tapi intinya seperti itu. Tapi sedapat-dapatnya kalau perdamaian itu tergantung sama kita harus berdamai dengan setiap orang. Itu kata firman gitu. Mengampuni harus itu aplikasi dalam kehidupan tadi Mami udah terangin. Karena kalau kita nggak mengampuni, kita juga nggak akan pernah diampunin, Pester. Gitu.
Tetapi pada dasarnya kita juga harus nggak bisa tidak mentidakkan satupun firman Tuhan gitu. Karena di manapun kalau ada sesuatu yang membawa bahasanya apa ya tadi ya. Saya kasih contoh gandum sama ilalang aja lah, Peser udah tahu lah maksud saya. Dia akan merusak gandum itu, kayak menekan pertumbuhan gandum itu. Gitu jadi. Gandum ini kan mau tumbuh subur nih, tapi karena ilalang itu memakai lahan dia, memakai tanah yang tempat dia akan kayak ini ya, menghancurkan si gandum itu untuk tumbuh gitu loh. Jadi si gandum itu tidak akan menghasilkan hasil yang paling baik gitu. Karena apa? Dia ketutup dengan semak belukar yang disebabkan oleh ilalang itu. Karena ilalang itu kalau tidak ditebas, makin lama dia makin tinggi. Makin lama dia makin tinggi. Nah, tugas kita bagaimana kita mencabut ilalang ini tapi dengan versinya Tuhan gitu. Dengan kasih mesra, dengan doa, dengan pengertian, dengan kesabaran kayak tadi Mami bilang dengan pengendalian diri. Tetapi pada hakikatnya kita mesti tahu ini di akhir dari akhir zaman. Jadi kita nggak bisa dengan cara pikir kita manusia, dengan kekuatan kita, dengan keinginan hati kita. Karena orang dunia aja ada kalimat saya dulu waktu kerja, mereka bilang nanti juga ada tebang pilih kok Bu Fani gitu. Kita nggak usah takut lah kalau kita nanti akan dianggap nggak sepinter dia atau nggak seperti dia produksinya kalau di kami dulu ya. Nanti ketahuan kok produk yang asli saya imitasi Bu gitu. Dulu saya nggak terlalu paham, tapi makin ke sini makin saya usia sekarang saya jadi paham. Oh iya, tebang pilih nanti kelihatan kok mana yang harus ditebang, mana yang harus dipilih. Itu orang dunia loh. Dunia saya sekuler dulu, dunia pekerjaan di marketplace puluhan tahun. Bahkan sejak Daniel dalam kandungan saya bekerja. Saya mengandung Daniel itu saya bekerja sampai usia 8 bulan. Saya mau partus aja, 1 bulan saya mau partus aja saya nggak bekerja. Gitu loh, Pester. Jadi saya tuh banyak banget di dunia pekerjaan dulu. Makanya waktu saya untuk belajar firman itu sekarang ini puji Tuhan saya masih punya kesempatan khususnya di PBS ini ya. Nanti yang mendengarkan di PBS ini, kalau Anda adalah wanita karir, wanita pekerja, sama seperti saya. Bahkan saat zaman saya sekolah saya udah bekerja gitu. Untuk membiayai sekolah saya gitu kan. Jadi saya banyak banget gitu di dunia kerja dulu habisnya. Jadi ada juga mutiara-mutiara, kata-kata mutiara itu yang saya bisa aplikasikan tapi saya bikin ke versi Alkitab. Tebang pilih itu ternyata sama seperti gandum dan ilalang gitu loh, Pester. Nah, tinggal kita memaknainya seperti apa, mengaplikasikan seperti apa, dan melakukannya dengan caranya Tuhan. Itu sih yang saya dapat ya, Pester. Tetapi intinya memang seia, sepikir, sekata itu hanya bisa diikat dengan 2 hal. Satu roh, 2, tali kasih dari surga yang maha tinggi. Tapi ingat, Pester, seia, sekata itu membutuhkan 2. Nggak bisa kita seia tapi dia nggak sekata gitu Pester. Jadi itu harus ada kerjasama. Tadi kembali kayak kata Mbak Nori, saya nggak usah ulang lagi ya, united itulah ya, unity gitu ya, kesatuan hati. Tapi yang paling penting adalah kesatuan roh, yaitu Roh Kudus yang memimpin, menuntun dan mengilhami kita. Gitu loh Pester. Saya pingin banget nanti juga Pester akan memberikan saya lebih banyak pencerahan karena saya bukan mengkultuskan Pester Kemal dan Bu Weni, enggak. Tapi saya belajar. Kan kita tadi Mbak Nori aja bilang, dengan siapa aja kita belajar gitu. Apalagi dengan Pester Kemal sama Bu Dokter, saya pasti belajar. Karena banyak hal-hal yang rohani yang saya belajar dari situ. Mungkin dari Pester Yohanes, dari Mami, dari Daniel sekalipun gitu. Dari Mbak Nori, Bu Tirta, Bu Ira, Pak Julius Go. Semua kita belajar gitu. Pasti banyak yang kita dapat kalau kayak tadi kita bilang kita mau humble gitu. Cuma kita harus ingat, ini akhir dari akhir zaman. Segala sesuatu akan dipisahkan. Itu kata Alkitab ya, Peser, bukan kata saya. Kita baca lah Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nanti kita dapat maknanya di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, kita semua dikuatkan ya. Apalagi Bu Fani melihat dari sudut yang lain. Kita melihat Mami tadi lihat dari sudut yang lain. Nori juga lihat dari sudut yang lain. Ya, kalau Bu Fani secara kontekstual gitu. Bagaimana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh atau runtuh. Itu dunia aja bisa bilang gitu. Ya. Kalau kita bersatu ada kekuatan gitu. Kekuatan untuk apa? Mengalahkan si jahat ya. Di situ katakan, saya udah katakan juga tadi, bagaimana kita same mind and same judgment gitu.
same judgment. Berarti kita apa dalam bahasa King James itu? King James bicara itu, artinya kita same mind, satu pikiran dan same judgment. Kalau dalam bahasa asli tadi gnome itu berasal asal katanya dari ginosko juga, pengenalan. Kita harus mengenal. Jadi ada kesatuan di dalam pemikiran, ada kesatuan secara jadi penilaian kan, judgment itu kan penilaian, bagaimana kita menilainya sama gitu. Jadi kalau umpamanya Bu Fani bilang begini, ya saya juga bilang begini. Oh, semua bilang begini. Tetapi bukan atas kemahatauan kita, tetapi atas firman Tuhan, atas hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Hikmat si jahat mencerai-beraikan, bukan hikmat mungkin itu ya. Dengan kata ini ya, dia mempengaruhi kita ya. Bagaimana di situ sesuai dengan Matius 25:31 kita sudah pernah baca juga ya, bagaimana dipisahkan antara apa? Antara kambing dan domba, antara gadung dan ilalang. Karena apa? Kalau ada ilalang di situ, itu bisa mengkontaminasi, mempengaruhi, merusak semuanya dari pelan-pelan, sama seperti virus gitu. Ada virus di tempat orang-orang, orang-orang yang nggak kena virus itu bisa mempengaruhi semua orang. Yaitu harus dipisahkan ya. Makanya ketika pengadilan Tuhan, dia akan memisahkan mana orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau mana orang yang sungguh-sungguh dalam tanda kutip ya. Mereka bisa perkatakan firman Tuhan ya. Iblis pun percaya atas firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan dan dia gemetar firman Tuhan, katakan begitu. Jadi di sini kita karena ada 2 poin, saya juga setuju bagaimana kita harus satu roh. Satu roh artinya bukan roh kita, roh Tuhan. Ya, hikmat dari Tuhan, dan kita mesti merendahkan diri, mempersamakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus dengan kasih ya. Kasih di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita saling mengasihi. Kita bukan melihat kejelekan orang itu, tapi bagaimana Tuhan bekerja kepada orang itu gitu ya. Saya tidak melihat bagaimana masa lalu orang itu, tetapi bagaimana masa depannya, bagaimana setelah dia, bukan melihat dari latar belakang, enggak gitu. Bagaimana dia Tuhan pakai sungguh-sungguh. Bagaimana apa yang dia katakan, apa yang dia katakan dia lakukan gitu. Itu yang penting gitu. Oke, terima kasih Bu Fani. Ya, saya satu lagi, Pastor. Saya bukan tiba-tiba, nggak boleh tiba-tiba. Saya katakan, Pastor. Kalau Tuhan Yesus melihat latar belakang orang, kita semua dicampakkan ke neraka, Pastor. Tapi karena Tuhan melihat apa yang hari ini kita mau buat untuk Tuhan, Roh Kudus yang memimpin dan mengilhami kita, Pastor. Jadi jangan bicara tentang kalau ada orang masih memperkarakan masa lalu orang, dia lupa. Kalau Tuhan lihat masa lalu dia, kita bareng-bareng jangan sampai dalam nama Tuhan dicampakkan ke neraka. Karena masa lalu kita tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau saat roh kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang membuat kita masuk dalam final destination, hidup yang kekal, Pastor. Terima kasih, Pastor. Saya sangat terberkati. Nggak tahu kalau Pastor udah di ujung kalimat conclusion, saya pasti dapat rema. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih. Saya boleh ya, Pastor, sebelum mengakhiri, dari semua yang tadi kita dengar dan yang tadi kita sharing bersama, kesimpulannya di saya ya, ditaruh di hati. Tadi pagi saya baca ada perenungan dari Galatia 2 ayat 20. Mungkin kita bisa baca, dan mungkin Pastor juga bisa menjelaskan apa makna dari Galatia 2 ayat 20 itu terhadap pemberitaan firman pada hari ini. Apakah ada sangkut pautnya? Boleh ya, Pastor? Galatia 2 ayat 20. Atau saya yang bacakan? Kalau Pastor Kemal yang bacakan berarti bisa langsung dijelaskan pada kita dari pembicaraan atau sharing kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Saya baca. Galatia 2 ayat 20. Tapi kita nggak lepas dari konteks hari ini ya. Enggak,
Jadi, nggak lepas, supaya jadi kita nggak. berarti kesimpulan daripada pemberita firman pada pagi hari ini, kok saya melihatnya dari sudut pandang saya ya, mungkin saya bisa salah. Sebaiknya saya bacakan saja ya. Nah, Galatia 2 ayat 20. Ya. Yaitu Galatia 2 ayat 20. Tadi saya udah buka Galatia. Ya. Oke. Galatia 2 ayat 20 yang menyatakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi buat saya sih pribadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kita hidup ini bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena Kristus yang sudah hidup di dalam diri kita. Sehingga kita mampu untuk melakukan banyak hal. Kalau kita benar-benar merasa bahwa Kristus hidup di dalam kita. Tuhan Yesus berkata. Ya, terima kasih Tiers. Ya, kita connect sama ayat. Memang firman Tuhan itu saling berterkaitan. Cuman bagaimana kita melihat secara, kita poinnya di mana gitu. Poinnya di mana? Kalau saya lihat di sini, memang karena namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, bukan aku sendiri yang hidup. Artinya apa? Ini kita hidup bukan apa ya? Karena kita hidup yang sudah kita sudah mengalami kelahiran baru. Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama kita, bukan untuk kita lagi. Ya, intinya itu. Dalam kesatuan, dalam konteks kesatuan itu, kita sudah nggak mengutamakan ego kita, pemikiran kita, gitu. Tidak memikirkan, oh, dengan pengalaman saya begini-begini, tetapi kita memikirkan hikmat dari Tuhan. Apa yang Tuhan tempatkan di situ? Apakah kita ditempatkan di satu tempat bukan satu kebetulan ya, nggak ada kebetulan di hadapan Tuhan. Tirsa ditempatkan di gereja A, umpamanya di gereja Trinitas. Saya ditempatkan di sini, Bu Fani di sini, Nori di sini. Itu bukan satu kebetulan ya. Tetapi bagaimana kita melihat, karena apa? Tuhan sudah merubah kita dari dalam kita ya, sehingga kita bisa melihat. Tetapi aku bisa katakan gini, aku sendiri hidup, namun aku hidup tetapi bukan aku, karena melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan di hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ya, kita memang hidup di dalam daging ya. Memang masih hidup, kecuali kita sudah mati, kita nggak hidup dalam daging. Tapi bukan perbuatan daging, kembali lagi kan. Daging adalah hidup oleh iman ya. Bagaimana kita bisa beriman? Beriman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Sesuatu yang kita belum lihat ya. Kalau kemarin dalam diskusi ya, Ibrani 11 ayat 1, kita percaya sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Iman itu Tuhan yang berikan kepada Tirsa. Untuk percaya itu Tuhan yang berikan kepada Tirsa ya, kepada kita semua ya. Dan oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Oh, dari siapa? Oleh apa? Oleh di dalam siapa? Iman dalam siapa? Dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi aku ya, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadi Mami udah bilang bagaimana Sang Pencipta turun ke dunia ini ya. Dia yang punya segala, dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Sudah paling rendah lah. Kalau saya bisa bilang dia sudah sudah pokoknya udah disiksa mati-matian kayak gitu. Sudah nggak dianggap apa-apa. Mukanya udah nggak kelihatan juga seperti muka. Karena apa? Disiksa begitu
Dia mau merendahkan diri. Karena apa? Iman itu yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Makanya sekarang untuk kita unity, kita jangan jangan berpikir untuk kita ada dalam kesatuan, karena memang dalam kesatuan bagaimana dicurahkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Kalau lagi dalam lagu tadi ya, ini lagu tadi lagu lama, saya udah dengar udah lama, tapi ketika saya dengar kalau kita bicara kesatuan, inilah lagunya itu. Sering dipertandingkan di GPIB, udah pernah saya dengar kalau saya lihat rekamannya. Bagaimana bagaimana kita perlu kesatuan iman, ya. Tadi Bu Fani tambahkan, Tuhan tidak melihat latar belakang. Betul, Tuhan nggak melihat. Tuhan melihat bagaimana saat ini sampai apa yang kita lakukan ke depan. Tetapi latar belakang, kembali lagi, latar belakang kita tidak bisa dihilangkan, ya. Tidak bisa dihilangkan, karena dengan latar belakang itu Tuhan membentuk kita. Beberapa hari yang lalu kita lihat dari Amin. dari latar belakang itu kita dibentuk sampai seperti ini. Itu karena apa? Latar belakang, ya. Ada proses demi proses, ada pergumulan demi pergumulan, sampai sekarang kita kuat. Kita bukan kuat sekarang, kita kuat begini, tiba-tiba kita kuat. Enggak. Ada proses yang kita lakukan. Ada proses yang Tirsa lakukan. Ada proses yang semua di sini kita lakukan. Kita jalankan. Itu proses. Dan itu kita jangan lihat ke belakang, tetapi itu menjadi tolak ukur kita untuk kita maju ke depan. Amin, saudara. Di mana dalam latar belakang, kalau kita bisa mundur, seperti kita tahu ya, bagaimana pembuangan bangsa Israel 70 tahun di Babilonia. Dalam pembuangan itu Yesus bekerja pada mereka. Dalam pembuangan itu, dalam mereka mengalami penganiayaan, dalam mereka mengalami pembuangan itu, Tuhan, artinya apa? Tuhan mengasihi mereka lebih lagi, ya. Tuhan menegur orang-orang yang dikasihi, ya. Jadi kita itu bersyukur kita melewati proses-proses itu. Untuk apa? Untuk kita menghadapi ke depan. Ya, terima kasih Tirsa atas hari ini. Jadi kita hidup bukan untuk kita lagi. Kita hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dalam firman Tuhan Galatia 2 ayat 20. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, waktu sudah selesai kayaknya. Dokter belum, Pastor. Hah? Oh, Bu Dokter dokter belum. belum ya? Oh iya. Aduh. Ini urusan rame kalau dia nggak dikasih kesempatan nih. Terakhir dia berarti langsung tutup. Terima kasih. Sudah ya belum tadi? Oh, doa tadi ya. Bu dokter Oke, belum, Bu dokter silakan. belum. Oke. Oke. Puji Tuhan ya, kita hari ini sama-sama belajar dengan nasihat yang luar biasa daripada Paulus. Memang kalau kita lihat keinginan Paulus bagi gereja dengan berbagai macam ragam, dengan berbagai macam denominasi ini untuk mencerminkan sebenarnya sih doa Yesus ya, kalau saya boleh katakan. Bagaimana dalam Yohanes 17 kita bisa lihat supaya mereka ini menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Terus juga penekankan merupakan ada mengingat bahwa kesatuan itu bukan keseragaman. Kalau saya boleh katakan, memang konteksnya ini pecahan dalam jemaat, tapi bersyukur Pak Kemal dikasih hikmat untuk menyoroti bahwa kita kembar aja. Kalau kita tahu di dunia ketika alam menciptakan orang-orang yang kembar, mereka punya sifat, ada aja perbedaannya. Jadi kalau saya boleh katakan, tinggal bagaimana kita mau menyorotinya, mau melihatnya, mau menyikapinya. Kita hari ini belajar bukan melihat dari perpecahannya, tapi kita melihat daripada kesatuannya. Kalau saya sempat lihat ya dari terjemahan Today's English Version,
itu dikatakan kalau udah diterjemahinnya dikatakan benar-benar bersatu dengan hanya satu pikiran dan satu tujuan. Jadi tujuan tersebutnya itu adalah kerajaan Allah. Injil, amanat agung, kekudusan pribadi, bukan kecondongan atau agenda pribadi. Nah, yang kayak kita semuanya jadi perbedaan tadi kalau bilang kesatuan, Mbak Nuri sudah banyak kita dapat masukan yang sangat diberkati. Keputusan dari kita kalau dari saya belajar di sini, kita mau fokusnya kemana? Kita semua ada perbedaan. Kita semua apakah kita mau fokus pada perbedaan yang akhirnya bisa mendatangkan perpecahan, atau kita justru melihatnya sebagai sesuatu yang Tuhan bisa pakai untuk kita bisa belajar. Tapi satu yang saya mau tambahkan, ini ada di Kolose 3:14. Di situ kita belajar, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi pentingnya kasih dalam kehidupan manusia itu ketika ada perbedaan, kasih bisa digambarkan sebagai pengikat, bisa digambarkan kasih Kristus pastinya ya, yang menyempurnakan, menyatukan, menciptakan kesatuan, keharmonisan dalam berbagai aspek. Dan kita tahu lagi ketika ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Alkitab menekankan bahwa kita semua nih orang-orang yang percaya dipanggil untuk bersatu dalam kasih, untuk tujuan yang sama, yang pada gilirannya kita pasti semestinya harus menghasilkan kekuatan dan dampak lebih besar. Banyak sekali kalau kita mau belajar dari firman bagaimana kita menyikapi bersama-sama kita bisa menjadi kuat, bukan mementingkan meninggikan ego daripada perbedaan. Tadi Mbak Nori ingatkan jangan mentuhankan yang bukan Tuhan. Nah, inilah konsep persatuan, kasih, di mana kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam pelayanan, khususnya dalam penginjilan. Fokusnya kan ke sana. Jangan dirubah fokusnya kepada kepentingan pribadi ya, tapi kekuatan dalam iman dan kehidupan kita. Kalau saya sih ngelihatnya di sana bagaimana kita menyoroti atau menyikapi, karena penekanannya kalau saya kembali lagi supaya apa? Supaya salib Kristus itu jangan menjadi sia-sia. Seperti yang di ayat 17. Ketika ada kesatuan, targetnya adalah salib Kristus itu nggak menjadi sia-sia. Ketika kita merendahkan atau melepaskan jubah keegoan kita. Kalau dari saya itu saja, Pak Kemal. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama aja ya. Ada beberapa ayat tadi yang kita belajar juga di dalam Yohanes 17 ya. Oke. Kita tutup, waktu sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Silakan Bu Ain. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami belajar banyak Tuhan, bahwa perbedaan yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi itu adalah perbedaan yang indah kalau kami boleh lihatnya. Engkau menginginkan kami saling melengkapi, kami saling mengisi, untuk kami saling belajar menyempurnakan ketika kami mau menanggalkan keegoisan kami Tuhan, hanya untuk fokus kepada penginjilan, hanya fokus kepada satu tujuan, untuk memberitakan karya salib-Mu yang tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nasihat daripada Rasul Paulus yang kami pelajari, untuk kami bisa bersatu Tuhan, untuk kami bisa saling menopang, untuk kami bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam pelayanan. Kami tidak fokus kepada yang lain karena kami hanya rindu untuk menyenangkan Engkau. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami
dipakai dengan luar biasa untuk memberitakan akan kabar Injil keselamatan yang hanya daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan akan kabar yang pagi hari ini bagi siapapun yang mendengar di YouTube, mereka bisa merasakan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa menyatukan kami semua di muka bumi ini Tuhan dengan segala perbedaan yang indah, tapi kami bisa saling berdiri dengan untuk melihat kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dengan ucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Kemal, Bu Pastor Dokter, Mbak Kemal. Nuri, Bu Terima Tirsa. kasih Ibu Terima Weni. kasih. Anakku Terima terima kasih. kasih.